Perkenalkan, nama saya Galuh. Saya sekolah kelas 4 SD Muhammadiyah Suronanda, dekat panti asuhan Yayasan Diwali. Kalau berangkat saya jalan kaki, bangun tidur setengah 5, habis itu sholat subuh, merapikan tempat tidur, bantuin Umi mandi, habis itu piket, habis piket siap-siap berangkat sekolah. Nama aku Fatia. Rafa habis ya Rafa saya bangun jam 4 subuh di masjid piket makan mandi berangkat sekolah. Sangunya berapa? 4.000. Saya sini betah alhamdulillah mendapatkan perwakilan mengganti orang tua saya terima kasih ada Umi yang membimbing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bu Ngatini, pengasuh panti asuhan yatim Diwali. Sedikit cerita. Dulu awal-awalnya tuh yang datang pertama tuh Rafa ya. Rafa kalau namanya masih kelas 1 ya, masih 7 tahun ya. Itu tuh kalau Rafa itu tuh masih pagi tuh liatin gunung dari jendela tuh, Gunung So itu sambil nangis. Terus ditanyain sama Umi, kenapa kok nangis? Kan ada Umi, masih ada temenin Ahmad di sini gitu. Bangun sama mama kayak gitu sambil nangis. Terus itu ya nggak apa-apa, nanti bisa telepon, bisa ngobrol ya, nggak apa-apa. Ini di sini kalau ada apa-apa ada Umi gitu. Habis itu terus selang berapa 2 tahun itu Galuh datang. Ya alhamdulillah nih belum masuk kelas 1. Jadi baru mau pendaftaran kelas 1 udah beberapa minggu ya sebelum pendaftaran datang. Akhirnya pas tahun ajaran baru daftarkan di SD Muhammadiyah Suronanda nih yang dekat panti. Alhamdulillah ya ngajarin, masih belajar, ngajarin menulis, ngajarin membaca ya, itu ngajarin apalagi kebiasaan sehari-hari itu harus lebih sabar, walaupun sedikit emosi apa-apa. Nah ya itu kalau pagi-pagi bangun setengah 5 dibangunin semua, ayo bangun anak solih bangun. Tuh yang pertama dihalusin, yang kedua masih halus, yang ketiga kalau bulat enggak segera bangun itu baru diuprek-uprek, digeret kakinya, ayo ditarik tangannya, ayo bangun, turun dari ranjang gitu. Habis itu digiring gitu ke kamar mandi, wudhu, ditemenin. Habis itu Mbak Galuh, ayo bangun, ayo anak sorry bangun. Gitu masih mulet. Kalau masih kelas 1, 2, 3 itu masih ini dijunjung dirangkul kayak gitu. Sampai ke kamar mandi, pipis dulu, wudhu dulu. Kalau nggak sampai sana, kalau sampai lantai bobok lagi di lantai. Sampai kamar mandi ada kursi, duduk dulu di kursi. Alhamdulillah untuk saat ini sudah terbiasa, walaupun memang agak siangan. Jadi Umi udah enggak nguprek-nguprek lagi karena sudah beberapa tahun harusnya sudah menjadi kebiasaan ya. Anak-anak ini kalau hari biasa sekolah itu ini sudah bangun ini sudah bangun maksimal ya jam 5 itu bangun pas subuh. Nah yang ini harus digeret-geret lagi, diitik-itik lagi, kuil-kuil lagi itu. Sampai turun, udah setengah 6 turun.
sampai gergetan Umi. Ya itu apa namanya, kalau nyuci ya diingatkan beberapa hari, 2 hari sekali ya Pak. Setiap hari, kalau 2 hari sekali lebih berat ya, nyuci setiap hari sambil mandi nggak apa-apa, kalau selo kamar mandi gitu sambil nyuci selembar 2 lembar gitu. Kalau 2 hari mesti numpuk banyak, lebih berat, lebih banyak, lebih apa namanya, kesel. Nah itu masih jadi perhatian sampai sekarang, jadi harus disiplin. Nah, masalah tiket juga diingatkan setiap hari. Alhamdulillah, kalau Mas Rafa, Mas Agus itu tidak otomatis. Kalau bangun subuh itu adzan, sama umat ke masjid. Kalau yang ini, yang putri-putri ini harus lebih ekstra disiplin lagi. Ya bangun. Harusnya udah dengar adzan, udah dibangunin sekali 2 kali, harusnya bangun. Tapi sepertinya masih dikeloni malaikatnya. Dikeloni malaikat menjaga tempat tidur. Masih asik dengan water cooling. Nah, ya, tapi alhamdulillah ini kalau Mbak Fadia sudah tahu kebiasaannya, misalnya bangun tidur terus nyuci, habis nyuci terus udah dijemur, terus siap-siap sekolah. Nah, itu apalagi kalau apa Sabtu Minggu itu lebih ini lagi, mungkin karena hari nggak sekolah ya. Jadi lebih santai, jadi nggak bangun pagi-pagi banget. Apa namanya, agak-agak jam 5 lebih, jadi dibangunin agak mulat wae. Nah itu sih kalau apa namanya, membangunkan pagi-pagi ya. Tapi kalau kebiasaan untuk sholat berjamaah itu ya sudah ngerti. Kalau setiap habis maghrib itu ada ngaji, baca Al-Quran, ngaji bersama PPG itu sama ya. Alhamdulillah berjalan. Jadi sudah jadi kebiasaan setiap hari, setiap habis maghrib. Nanti habis itu Isya, terus habis Isya belajar. Kalau ada PR ditemenin belajar. Itu istirahat jam 21.